Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa bertemu bermuajah dalam acara kegiatan malam kita ini di acara webinar Zoom mengenai sosialisasi program haji tanpa antri. Dan tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati dan juga Allah muliakan, ibu bapak semuanya yang berbahagia dimanapun berada, kami sapa terlebih dahulu untuk saudara kami yang berada di kota Tasikmalaya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di acara Zoom. Buat saudara kami yang berada di luar kota Jawa juga kami ucapkan selamat datang. Buat Ibu Ida yang berada di Lampung, Ibu Wilujeng Sumping, selamat malam. Kemudian yang ada dari Bandungnya, kemudian dari jamaah yang ada dari Palembangnya juga, yang dari Bekasi juga, Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bisa melaksanakan kembali program acara kita yaitu webinar sosialisasi yang kami laksanakan dalam waktu 1 bulan satu kali. Alhamdulillah tentunya dengan program ini kita dapat bersilaturahim yang dari jauh dari sana bisa memperkenalkan ta'aruf dengan kita semua. Salam kenal dari kami buat yang belum kenal dengan kami Ruban Tour and Travel dengan tim dari Tasikmalaya. Insya Allah menjadi sahabat ibu semuanya menuju Baitullah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai informasi awal untuk program kami, insya Allah program ini sudah kami laksanakan di 1 tahun kemarin. Mungkin ibu bapak semuanya tadi udah melihat sebagian tayangan ya Bu ya. Mungkin nanti bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan kita. Insya Allah ini untuk pemateri guru kita semua. Mas Haji Iqbal sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau Alhamdulillah sekarang kemarin tadi kami melihat beliau posisi lagi ada di Mekah Mas Haji ya. Mudah-mudahan malam ini Mas Haji insya Allah bisa menyampaikan melanjutkan materi di bulan yang lalu tentunya mengenai program-program atau informasi mengenai haji mandiri, tipsnya seperti apa nanti kita sharing bersama. Mengenai teknis insya Allah untuk mengenai harga ataupun dan lain sebagainya nanti kita akan dibahas di diskusi kita. Mungkin untuk sementara sambutan dari saya dicukupkan sekian terlebih dahulu. Nanti kita lebih banyak berdiskusi, berdialog. Silahkan Bapak Ibu semuanya bisa bertanya untuk proses secara detailnya pada kami. Insya Allah kami akan bantu jawab. Ya. Jadi apapun nanti kendala di sana kita akan baca dan analisa sekarang untuk perjalanan haji ibunya insya Allah, ibu bapak ibu insya Allah kami akan melayani dengan sepenuh hati, melayani ibu untuk menuju Baitullah melaksanakan ibadah haji. Baik, itu saja terlebih dahulu. Nanti akan kita lanjutkan langsung diskusi dengan ibu bapak secara dialog. Kita akan perbanyak diskusinya biar informasinya ibu dan bapak langsung bisa gali semuanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Haji Dekus sudah menyampaikan arahan-arahan berikut sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita, pemaparan penjelasan terkait haji mandiri. Insya Allah akan dibahas secara detail. Bersama kita sudah hadir Mas Haji Iqbal. Mas Haji Iqbal, apa kabar Mas Haji Iqbal? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Apa Mas Haji kabar? Iqbal? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami, Mas Haji. Mm, Oke, Ya, eh, kami langsung saja persilahkan kepada Mas Haji untuk mohon menyampaikan izin, pemaparan.
mohon izin ini kan masih ada 11 sambil nunggu agak nambah. Saya kebetulan ada sedikit yang mau saya selesaikan sebentar nanti berapa menit Oh ya, sambil siap. Bagaimana kalau sambil diisi dulu dengan pemutaran video dokumentasi ya? ya betul boleh. Ya, Nah, siap. Nah, baik, sambil kita menunggu sedikit persiapan dari Mas Haji Iqbal, kita simak terlebih dahulu bagaimana dokumentasi-dokumentasi haji di tahun 2024.
Baik, Kang Haji, barangkali mau sambil dijelaskan, ini video sedang di mana, kalau sedang apa, barangkali silahkan. Nanti di-pause-kan. Coba, mana? Udah jalan. Videonya nggak ada. Video, nah, oh videonya belum ada ya? Oh, sepertinya Mas Haji Iqbal sudah siap ya? Mas Haji bagaimana? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Jelas Mas Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh mulia kalimat alhamdulillah karena dengan itu amalan sholat Jum'ah tidak sah kalau tidak ada pembukaan alhamdulillah. Begitu juga sebuah majelis jika tidak dimulai dengan alhamdulillah maka batal keberkahan dari majelis tersebut. Semoga dengan kita mengucap Alhamdulillah, kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam kita haturkan untuk Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang selalu mencintai umatnya, Nabi yang penuh cinta, asyaddur ruhama, yang memiliki sangat-sangat kasih sayang ya terlebih kepada umatnya. Beliau tidak menginginkan satupun dari hambanya itu tertinggal dan tidak masuk surga. Maka dari itu kita harus selalu bersolawat kepada baginda Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya jelas atau agak rame ini? Alhamdulillah jelas Mas Haji. Ya kebetulan saya lagi di Makkah ini, di dekat Masjidil Haram. Suasananya agak lumayan rame. Maaf. Saya lanjutkan. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu, sekarang peserta hari ini bertambah menjadi 13 peserta. Saya berterima kasih sekali kepada Rubandur, kepada Haji Dekus dengan tim, semua yang saya hormati, semua peserta yang berbahagia. Semoga Allah selalu limpahkan kasih sayang dan keberkahannya kepada semuanya. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum jauh kita berdiskusi, mungkin ada beberapa yang mungkin saya ingin sampaikan sebelum ke diskusi tentang perihal haji. Bapak Ibu semua, peserta Zoom, jamaah haji, calon tamu Allah dan Rasulullah. Jadi dulu saat Allah mau menciptakan Nabi Adam itu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah dulu ketika itu berbicara ketika Allah menyampaikan ingin menciptakan berencana ya menciptakan Nabi Adam itu malaikat menolaknya ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Jadi malaikat malaikat itu bertanya kepada Allah, kenapa engkau ingin menciptakan manusia sementara mereka adalah yang merusak ya, membuat kerusakan dan menumpahkan darah ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi istilahnya dalam dalam
awal penciptaan Nabi Adam itu malaikat itu protes lah istilahnya. Kenapa engkau mau menciptakan manusia yang merusak apa yang dia itu sebagai perusak dan eh, menumpahkan darah gitu kan. Tapi Allah itu maha mengetahui dari apa yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lamu ma la ta'lamun ya. Jadi Allah itu menciptakan khalifah, yaitu Nabi Adam turun ke dunia. Dan sebagai ininya karena sudah apa istilahnya bertanya atau menentang gitu ya malaikat itu kemudian berbalik arah, kemudian lari dari situ dan diciptakanlah eh, Baitul Atik ya, yang lurus dengan Baitul Makmur maaf, yang lurus dengan Baitul Atik atau dengan Ka'bah. Jadi malaikat itu berlari saat sudah apa tadi bertanya, kenapa engkau mau menciptakan manusia gitu sebagai wujud tobat atas meminta mohon ampunan kepada Allah itu mau mengelilingi arusnya. Tapi Allah menciptakan Baitul Makmur. Nah, Baitul Makmur ini apa? Baitul Makmur adalah tempat tawaf para malaikat. Yang sebagian ulama menyampaikan di situ ada 70.000 malaikat yang tawaf di Baitul Makmur. Ada yang bilang sholat 70 rakaat ya. Ada 70.000 malaikat yang sholat ketika malaikat itu masuk di apa Baitul Makmur itu tidak akan kembali. Kalau sudah masuk ke situ keluar dari Baitul Makmur itu tidak akan kembali lagi. Jadi sangat mulia sekali Baitul Atik atau Ka'bah ini itu yang lurus ditarik ke atas itu sama dengan garis lurusnya Baitul Makmur. Baitul Makmur itu adalah tempat para malaikat tawaf. Nah, kalau Baitullah atau Baitul Atik Ka'bah ini adalah tempat para manusia eh, tawaf ya. Jadi kemuliaannya Baitul Atik dan Baitullah itu sama ya. Jadi orang-orang pergi ke Makkah untuk menjalankan ibadah umroh, untuk menjalankan ibadah haji itu untuk membersihkan diri ya, untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Jadi siapapun kita, entah itu eh, dosanya segunung ya, entah dosanya seberapa besar pun, kita alhamdulillah eh, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Makkah dan Madinah adalah kota impian Bapak Ibu semua umat muslim di dunia untuk apa kita bisa berziarah menjumpai makam ya berziarah juga termasuk itu yang harus kita kita niatkan ya dengan karena apa ya karena cinta Nabi Muhammad itu sudah sangat mencintai umatnya dan kita harus menjemputnya ya upaya yang paling awal adalah kita selalu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak menginginkan umatnya itu dalam eh, kesusahan, tidak menginginkan baik kesusahan dunia maupun akhiratnya. Nabi Muhammad itu menginginkan agar umatnya itu selamat di dunia dan di akhirat. Maka dari itu karena saking cintanya Nabi Muhammad, kita berusaha sebisa mungkin untuk menyambut menyambut cinta Nabi. Dengan selalu saya ingatkan kepada peserta Zoom berkali-kali eh, agar kita selalu memperbanyak sholawat. Semoga dengan itu bisa mempercepat kita bisa berziarah ke Makkah Madinah. Jadi poinnya adalah kita harus selalu menambah cinta. Kita harus percaya bahwa Makkah dan Madinah adalah tempat mulia. Karena Makkah adalah tempat yang suci, ya, kota suci Makkah. Bisa kita beribadah untuk eh, membersihkan dosa-dosa kita. Oke, jadi mungkin awal itu saya sampaikan. Nanti dilanjut, kemudian diskusi ya. Semoga para perindu Makkah dan Madinah dimudahkan untuk segera datang ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Oke,
Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi untuk teknis, untuk bercerita tentang bagaimana ke depan perihal haji dan umroh ini. Oke, dari saya pembukaan saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Bisa dilanjut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Haji Iqbal atas arahan-arahannya, tausiahnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, yang hadir di sini semuanya, apabila ada pertanyaan, boleh kita buka forum diskusi kita. Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan itu melalui kolom chat atau menyampaikannya langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau langsung saja buka mikrofon langsung mengobrol ya. Nah, di sini sudah hadir bersama kita, kalau dilihat di kolom partisipan itu ada 14 orang. Ada Kak Bakti Sumantri, Kak Bambang Purnomo, Kak Gun Gun Burmawan, Kak Hamzah Ali, Kak Ida Maraya, Kak Ida Suryani, Kak Iis Aisyah Bandung, kemudian ada Kak Mangun Rusnaya, Kak Ririn Rohanaini, dan Assalamualaikum, ada boleh Kak nanya? Siti. Ya dari Kak Mangun, mangga silakan boleh disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ucapkan terima kasih dapat undangan untuk mengikuti arahan dan persiapan publikasi atau kaitannya dengan pemberangkatan haji mandiri ala pesantren, yang dimana saya selalu mempublikasi itu orang-orang itu tidak percaya bahwa hari ini daftar, tahun depan berangkat itu memang banyak orang-orang yang kaget dan aneh. Tapi saya belum mau memastikan kenapa aneh dan sebagainya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah ada kebijakan dari penyelenggara haji ini, karena haji tahun 2025 ini adalah bukan di bawah Kementerian Agama, nantinya ada Kementerian Haji dan Umroh nantinya. Apakah tidak ada dampak yang administratif ketika haji di 2025 ini sudah menjadi bagian dari, bukan lagi dari di bawah naungan Kementerian Agama? Itu yang akan kami tanyakan. Yang kedua, kami ingin langkah-langkah prosedural pertama ketika kami harus meyakinkan bahwa kita jamaah haji yang hari ini daftar tahun depan berangkat itu memang betul-betul akan melaksanakan perjalanan haji, bukan umroh saja. Meskipun karena waktunya lama di umrohnya, tapi perjalanan hajinya juga eh, akan terjadi hajinya itu. Yang ketiga, untuk mengantisipasi jika terjadi ada kebijakan baru setelah banyak yang daftar, dan namanya juga banyak berita hoak dan sebagainya ya, ketika haji mandiri terjadi itu banyak sekali hal-hal yang menakuti masyarakat yang berangkat. Itu apakah kiat-kiat nanti untuk meyakinkan bahwa kita berangkat memang betul-betul prosedural haji dan umroh? Itu saja yang ingin kami, sementara yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, terima kasih banyak Kak Mangun Rusnaya. Boleh langsung dijawab saja barangkali dari Mas Haji Iqbal. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada Kementerian Haji dan Umroh baru ya di Indonesia. Eh, jadi seperti ini. Jadi kita sosialisasi haji tanpa antri ini perlu kita ketahui bersama agar semua saling mengerti ya. Karena haji itu kan ini kalau kalau berbicara hukum, insya Allah kita sudah paham semua lah ya. Kita berniat memang untuk menjalankan yang Allah perintahkan ya. Dalam syariat Islam sudah jelas lah. Wa atimul hajja wal umrata lillah gitu. Kalau secara syariat mungkin orang ya sudah paham perihal itu gitu kan. Jadi memang apapun sebelum kita ke langkah yang lebih teknis atau prosedural yang disebut apa sebagainya, kita menguatkan hati kita itu adalah hal yang lebih penting yang pertama. Yang kedua,
Yang kita sering diskusikan di Zoom ini adalah haji ala pesantren yang digagas oleh Ruban Tur atau Haji Dekus yang sudah menjalankan pada tahun kemarin. Dan Alhamdulillah Haji Dekus sudah eh, dengan tim sekitar mungkin 30 orang sudah berhasil haji ya. Jadi fenomena kita tidak menutup mata ya bahwa pilihan untuk berhaji itu opsinya banyak. Ada haji furoda ya yang menggunakan fasilitas yang bintang 5, bintang 4 gitu kan. Ada haji yang reguler. Kita tahu haji reguler penantiannya nggak kurang dari 10 tahun. Ada haji antri yang 5 tahun percepatan melalui Departemen Agama gitu. Jadi dalam dalam diskusi ini kita itu apa ya kayak membahas yang sudah pernah ya di tahun sebelumnya orang-orang yang sudah menjalankan haji seperti kita mungkin ada yang 6 kali sampai 7 tahun yang lalu menggunakan proses seperti ini. Jadi Saudi pada tahun-tahun ini ke belakang itu memberikan kemudahan orang untuk masuk Saudi dengan menggunakan berbagai macam visa ya. Jadi mungkin memang banyak kendala masa semudah itu bisa haji gitu kan ya. Tapi nyatanya dalam 7 tahun terakhir ini kita banyak gitu yang bisa bisa berhaji gitu kan. Nanti mungkin kalau udah teknis lah visanya apa gitu kan. Visanya banyak banget pilihannya. Yang tahun kemarin banyak itu menggunakan visa personal. Sebelumnya lagi ada visa visa turis gitu. Yang ke depan lagi insya Allah ini dalam 2 bulan terakhir ini ya termasuk ada Kementerian Haji. Tapi kita mungkin tidak melalui jalur kementerian itu gitu. Tidak melalui jalur Kementerian Haji karena kita mengambil kesempatan Saudi yang secara tidak langsung itu lagi mempermudah orang untuk masuk Saudi gitu loh. Jadi mungkin ya visa yang akan kita pakai adalah bukan visa Furoda. Kalau visa Furoda harganya visanya aja 150 juta gitu. Itu belum biaya-biaya yang lain. Terus kemudian kalau misalkan ada perubahan agar kita tetap bisa haji dan umroh, insya Allah selalunya setiap tahun itu ada perubahan. Dan Alhamdulillah selama kondisi masih kondusif, selalunya Alhamdulillah berhasil gitu. Jadi sambil kita berdiskusi, menata niat dalam bulan-bulan ini, mungkin 2 bulan ini ya, November, Desember, kita selalu bergerak, selalu berproses. Apakah Saudi masih membuka apa layanan itu kita lihat di bulan-bulan ini. Itu mungkin ada yang perlu menambahkan, silahkan. Oh ya, cukup Pak, paham tentang visa-visanya. Cuman eh, minta kiat-kiat untuk mempublikasikannya secara medsos dan bagaimana. Karena hari ini kami, insya Allah kalau sudah ada contoh papan nama haji tanpa antrian atau seperti apa dipublikasikannya gitu. Mungkin banyak orang yang akan bertanya kepada publikasi itu. Nah, boleh kami memulai berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya yang harus segera terselesaikan. Kami akan mencoba untuk memasang iklan-iklan haji tanpa antrian itu. Dan apakah seperti apa contoh-contoh publikasinya? Terima kasih. Jadi mohon maaf, eh, haji yang tanpa antri ini itu banyak macamnya dan kita berusaha sebisa mungkin untuk tetap amanah ya, karena mau nggak mau diberita itu, wah ini nggak amanah apa sebagainya. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja secara amanah, untuk mengantarkan yang dengan biaya hemat tapi bisa berangkat. Dan insya Allah pemain-pemain besar itu menjalankan apa yang akan kita rencanakan ini gitu. Maksudnya memberangkatkan bukan dengan haji furoda atau visa haji reguler karena kita kan nggak bisa nembus ya haji reguler dengan haji furoda biayanya mahal. Untuk masalah publikasi itu alangkah lebih baiknya bukan secara terbuka. Kenapa? Karena mungkin itu agak mengganggu travel-travel besar gitu ya.
karena kita harganya murah. Kenapa murah? Karena tidak di hotel, ya, fasilitasnya tidak di hotel. Jadi mungkin saya memang sempat kena teguran, Mas, kalau mau bikin paket sederhana tapi jangan terlalu murah katanya gitu kan. Jadi ini bukan untuk disebarkan secara luas. Itu nanti akibatnya seperti yang terjadi di Mesir kayak kemarin. Jadi jamaah paling banyak tahun 2024 itu dari Mesir. Itu disebarkan secara terbuka dan nggak melihat tua muda yang usia 90, mungkin ada yang 80 dengan kondisi fisik yang kurang gitu. Kalau kalau kita sarankan untuk yang sekarang ini sebisa mungkin fisiknya yang kuat gitu. Karena kita akan ke Arafah dan menggunakan bis ya itu dengan suhu yang panas sekali gitu. Jadi tahun 2024 itu menjadi perhatian Saudi karena saking banyaknya yang tua ikut gitu. Jadi kalau tip dan triksnya untuk meyakinkan itu tidak secara terbuka sekali gitu kalau saran saya. Karena pemain besar pun yang berangkatin sampai ribuan itu tidak vulgar gitu kan, tidak vulgar mempublikasikan haji ini. Yang terpenting kita diskusi, tahu arahnya, tahu tujuannya itu yang harus kita perhatikan itu. Karena layanan kita bukan layanan seperti Furoda yang apa datang hotel langsung bintang 5 itu enggak. Memang disiapkan untuk sesederhana mungkin agar semua bisa bisa berangkat gitu. Mungkin itu. Siap kalau begitu. Jadi harus harus dari orang ke orang untuk menjelaskannya supaya mereka paham dan memang harus orang yang berani untuk berangkat ke sananya gitu. Terima kasih atas informasinya. Iya, betul betul sekali. Harus pemahamannya itu pelan-pelan karena nggak bisa. Ayo berangkat itu kan seperti mustahil. Tapi dibilang mustahil, nyatanya bisa dipertanggungjawabkan Haji Dekus dengan tim 30 orang lebih, satu bis 50 orang, semua bisa berhaji, menjalankan rukun-rukunnya. Dan saat pulang juga alhamdulillah lancar. Begitu kan Haji Dekus? Mungkin ada beberapa peserta yang 2024 berangkat ya, perjuangannya menuju Arafah. Selain Haji Dekus ada siapa di sini? Ada. Kebetulan ini lagi tadi udah saya ajak tadi, sudah ajak. Kebetulan mungkin lagi pada sibuk. Kang Nunu belum belum masuk ya Kang Nunu. Ya mungkin lebih Mungkin intensnya ada. bisa berdiskusi, bercerita pengalaman dengan Haji Dekus secara telepon gitu. Itu gimana kok bisa sampai berhaji gitu. Kalau Haji Dekus tahun 2004, kalau saya sudah 2023, 2024 sudah 2 kali. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Jadi intinya kita mengambil kesempatan mudah yang lagi diberikan Saudi, kita ngambil celah itu untuk bisa masuk dan berhaji. Gitu. Ya, saya pengalaman haji waktu 2009 yang reguler, 2016 yang reguler. Memang haji itu capeknya hanya 7 hari sebenarnya. Lama di sana 40 hari, tapi capeknya cuma 7 hari. Setelah hajian santai-santai gitu, seperti biasa-biasa aja. Jadi Mm-mm. mungkin yang haji mandiri ini mungkin di dibinanya, dididiknya bahwa haji itu hanya beberapa hari capeknya itu. Kesininya mah Betul, santai lagi gitu. Mungkin begitu mungkin nanti opsinya. Ya, betul, betul. Mm-mm. Betul begitu. Iya. Silahkan, Nah, ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? ya sepertinya sudah cukup jelas ya dari penjelasan untuk penjelasan dari Mas Haji Iqbal sudah jelas. Barangkali mau ditambahkan lagi secara lebih detail kepada dari Kang Haji Dekus. Enggak ada. Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya menambahkan sedikit. Jadi untuk program ini sebetulnya program apa ya untuk alat pesantren ini sebetulnya untuk haji mandiri itu apa yang disampaikan Pak Haji Mas Haji Iqbal tadi betul. Ini ada beberapa pilihan bisa untuk pakai Puroda ataupun Haji Plus.
yang lainnya ataupun dengan pakai visa yang igoma. Nah, dengan proses tanpa antri yang menggunakan visa Proda itu harganya itu sekitar 380 juta atau 350 juta. Ataupun dengan igoma pun sama, sekitar 250 ataupun dengan Haji Plus yang percepatan itu sekitar 250 juta. Nah, pengalaman kami dengan haji tanpa antri dengan program ala pesantren ini ada di bawah 100 juta begitu. Tadi sama Pak dosen, Pak Mangun, apakah ini betul atau tidak? Ini betul Pak, Bapak Ibu semuanya, kemarin kami melaksanakan program ini dan alhamdulillah kami berhasil melaksanakan hajinya begitu. Satu tim kami alhamdulillah. Kenapa ini murah di bawah 100 juta? Karena kita menggunakan fasilitasnya tidak dengan hotel, tidak dengan yang tidak dengan yang mewah, tetapi dengan yang biasa ya, tidak dengan apartemen juga. Tetapi kita menggunakan fasilitas penginapan rumah-rumah warga begitu. Jadi untuk budgetnya pun murah. Dan kemudian untuk di puncak hajiannya tadi betul apa yang disampaikan Pak Mangun, Pak dosen betul. Capeknya hanya puncak hajinya saja, betul. Nah, untuk kita itu ibu bapak semuanya dengan budget 97 juta itu tidak ada fasilitas tenda nanti di sana di Arafah. Tetapi kita di bawah pohon, kemarin itu kami seperti itu. Di bawah pohon, kemudian untuk ke Muzdalifah jalan kaki dan ke Mina pun jalan kaki. Nah, dengan budget 97. Nah, kemarin udah ada yang menyarankan ke kami bagaimana untuk di Arafahnya itu biar tidak terlalu capek, biar tidak terlalu mengeras tenaga. Bagaimana untuk di Arafahnya kita menggunakan paket safari wukuf gitu. Safari wukuf itu nanti untuk proses wukuf, kemudian berangkat ke Muzdalifah, kemudian berangkat kembali ke Mina, kemudian pulang lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, itu prosesnya semuanya menggunakan bis begitu. Jadi ya disebutnya safari wukuf. Tapi dengan program itu tentunya di luar budget kami yang 97 juta. Jadi itu harus ada pengeluaran kembali untuk sewa bus satu hari satu malam itu sehingga 15 juta begitu. Nah, nanti kalaupun memang ini kami dari manajemen nanti akan bertanya lagi kepada seluruh jamaah apakah kita soalnya begini dari pengalaman kemarin Ibu Bapak semuanya ketika kita jalan bareng-bareng ternyata fisik kami itu tidak sama. Ada yang fisiknya kuat, ada yang lemah, ada yang sedang-sedang saja. Jadi ketika kami berjalan menuju Muzdalifah itu banyak yang berpisah dengan grup gitu. Si bapak ini kemana, si bapak ini kemana. Di Muzdalifah menginap di Muzdalifah, kemudian menuju ke Mina, kemudian menuju Jamarot di Jamarot untuk lempar jumroh itu pada akhirnya masing-masing begitu. Jadi tidak ada apa namanya, tidak bersama-sama karena kendala fisik yang berbeda-beda. Ada yang mau istirahat dulu, ada yang mau tetap lanjut. Jadi artinya kita berpisah begitu. Dan lalu kemudian kemarin ada yang menyarankan dari jamaah bagaimana kita untuk yang sekarang dengan menggunakan paket safari wukuf. Jadi maksud safari wukuf itu kita menggunakan fasilitas bis full mulai dari pemberangkatan dari penginapan, kemudian ke Arafah, kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, kemudian melempar jumroh, dan kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah, itu full semuanya di bis gitu. Dan kita pun nanti wukufnya pun di bis, lebih nyaman gitu, begitu untuk perjalanan di Arafahnya. Nah, nanti kita akan diskusikan dengan seluruh jamaah yang sudah gabung dengan kami. Alhamdulillah sekitar ada 9 jamaah yang sudah melakukan DP kepada kami. Nanti yang sudah Pi kita akan diskusikan kembali bagaimana bagaimana untuk proses itu bisa apakah secara manual seperti tahun kemarin atau melalui bis Arafah itu. Sepertinya ada pertanyaan ya. 15 juta per orang atau sewa bis.
Ya betul. Jadi setiap jamaah kalau kemarin itu tanpa ke tanpa ke Muzdalifah dari penginapan ke Arafah. Jadi kita kemarin itu naik bisnya dari penginapan ke Arafah. Itu sekitar 5 juta itu untuk biayanya Ibu Bapak. Nah, ini kalau untuk dengan dengan biaya penginapan semuanya itu kita wukuf dengan safari wukuf dengan bis itu sekitar nambah 15 juta tuh begitu. Ya, mungkin itu saja untuk tambahannya Pak Ustadz Syam. Nanti dari jamaah lain ada yang mau bertanya silahkan bisa di-share lagi untuk pertanyaannya mungkin kita bisa bantu jawab. Syukran. Ya, terima kasih Kang Haji Dekos dan Mas Haji Iqbal atas penjelasannya. Tadi ada opsi untuk menggunakan bis safari wukuf begitu ya. Nah, jawabannya tadi ada 15 ada biaya tambahan 15 juta per orang. Jadi bukan untuk sewa bis 15 juta tapi 15 juta per orang. Baik, barangkali ada pertanyaan dari yang lainnya. Di sini sudah mulai bertambah banyak ini yang hadir ada 19 orang untuk sekarang. Ada yang baru gabung ini ada Kak Antan Sakti, kemudian ada Kak Bakti Sumantri. Silakan barangkali ada pertanyaan dari Kak Bambang Purnomo, ada Kak Dani, Kak Gun Gun Purnawan, Kak Hamzah Ali, Kak Ida Mari, Kak Ida Suryani, Kak Is Aisyah Bandung, terus ada Kak Fatih, ada Kang Irwan, Kak Mangun, Kak Mangun tadi sudah bertanya, kemudian ada Kak Ririn, Kak Riyati, Kak Siti Soleha. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di chat saja di kolom chat atau mungkin langsung disampaikan. Pertanyaannya disampaikan secara langsung saja. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Dari ini dengan Hamzah Ali ya, Pak Hamzah Ali dari Tadi Ustaz. mana? Ya, dari Kaltim. mana? Kaltim. Dari Kaltim. Baik, Kak Hamzah Ali dulu ya. Pak Kak Syahlana Putra, mohon maaf saya mute dulu ya. Kak Hamzah Ali dulu mau bertanya. Silakan disampaikan. Enggak, saya cuma mau nanya ini Ustaz. Ini kan paketnya ke Mesir. Apakah pisahnya itu ada dua, pakai dua visa ya? Visa Mesir juga. Iya betul, ada dua visa. Nanti kita ajukan visa ke Mesir dulu. Prosesnya 1 bulan sebelum terbang itu udah harus diproses. Oh, baik Ustaz. Cuma itu aja. Berarti eh, tambahan biayanya itu adakah tambahan biaya untuk visa juga atau include di 97 sekian itu Ustaz? Ya, untuk kemarin kami informasikan sebetulnya ke Mesir itu dengan 97 itu kita kasih bonus ya buat jemaah semuanya. sembilan Baik. puluh tujuh sudah include 97 plus ke Mesir Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa join ke Mesir. Nah, kalau memang tidak join ke Mesir, sebetulnya saya keberatan ke Mesir, boleh dengan biaya dikurangi 5 juta sekitar 92 begitu, 92 juta 200. Rugi dong Ustaz. Iya. Nanti untuk prosesnya nanti visanya pun kita akan orderkan pesankan ya sebulan sebelumnya itu sudah ready. Dan untuk Baik. Bapak Ibu semuanya, tambahkan lagi, jadi kami mengajak Bapak Ibu semuanya yang memang sudah berniat full, bisa untuk ambil posisi ya, bisa melaksanakan DP, agar kita langsung bisa bantu proses untuk pembuatan visanya begitu. Ada beberapa yang sudah kita proses dan ada beberapa yang belum selesai untuk pembuatan visanya karena takut terkendala. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semuanya kalau memang sudah bulat hati, boleh melangkah ke lebih yang lanjut untuk melaksanakan DP. Karena kalau visa sudah di tangan itu sudah tenang begitu ya. Karena prosesnya juga kita yang kemarin udah ada sekitar bulan kemarin ini masih on proses gitu. Jadi ketika nama kita sudah masuk, pengajuan mustanadnya lebih tenang gitu untuk prosesnya begitu. Boleh dibantu. Ini ada Baik Ustaz. pertanyaan dari Teh Ririn. Maksudnya selama Satu rumusnya lagi tidak Ustaz. turun. Oke. Satu lagi Ustaz. Oh, silakan mohon.
Ya, enggak Ustaz, saya ini kan eh masih terkendala sama paspor. Dan saya baru dapat jadwal untuk foto itu di tanggal 15 bulan ini. Oh, baik, baik, Pak. Ya. Nah, saya sih ya rencananya begitu habis selesai paspornya itu, insya Allah langsung DP lah. Alhamdulillah. Uh, Baik. enggak, yang mau saya Rencana tanyakan Ma Ustaz, rencana yang mau, Mahamja berapa jamaah, Pak, dari Kalimantan? kenapa Ustaz? Rencana berapa jamaah dari Kalimantan? Saya sementara berdua sama istri Ustaz. Baik, baik, baik. Siap, Ya. siap. Baik, Eh, Pak Hamzah. ini yang mau saya tanyakan Ustaz, ini kan saya dapat informasi bahwa kalau untuk visa visa ke Saudi itu kan 3 nama ya. Di paspor itu katanya 3 nama. Nah, sementara paspor lama saya itu yang sudah mati itu 2 nama. Nah, apakah memang ini ketika nanti tanggal 15 wawancara itu diminta lagi ya? Diminta, maksudnya saya minta ke pihak imigrasi untuk dicantumkan di situ 3 nama gitu. Kan nama saya Hamzah Ali. Apakah ditambah lagi satu satu apa namanya? Satu kata gitu, Ustaz ya? Dua aja Karena cukup, ya dua aja cukup boleh. tidak ada masalah ya, Ustaz ya. Nggak ada. Saya namanya cuma dua juga. Oh, karena kemarin saya dapat informasi kalau untuk haji dan umroh ke Saudi itu harus 3 nama katanya. Dua Tidak juga. nama, dua. Oh ya, ya itu aja sih, Ustaz, supaya nanti paspornya nggak salah-salah. Afwan. Baik, baik. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Ali. Tadi sudah open mic dari Kak Syahlana Putra. Barangkali mau menyampaikan dulu pertanyaan secara langsung. Kak Syahlana, apakah jadi mau bertanya? Silakan Kak Syahlana Putra. Apakah ada Kak Syahlana Putra? Bunyikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gresik. Ya, saya sih belum pengalaman, tapi alhamdulillah saya sudah daftar bareng suami berdua. Insya Allah plus Alhamdulillah. mobil juga. Ah, saya belum ngerti, tapi ya belajar-belajarlah. Yakin juga, pokoknya saya niat ibadah haji gitu. Saya tunggu apa itu? Pak Dekus, apa itu? Saya tunggu mustanadnya ya. Iya, bisa Sasya. Nanti Mas Haji akan jelaskan. Ada kan beberapa kendala Mas Haji. Oh ya, ya itu tolong untuk diinfokan juga kira-kiranya kapan gitu. Maaf kemarin itu diinfo sama Bu Siti sama Pak Dekus juga. Kemarin itu saya masuk Zoom itu, saya posisi di Bali kan sekarang, mulai Oh, kemarin sampai sekarang. Jadi saya itu bingung. Saya kira itu eh, kemarin itu waktunya gitu. Ternyata ada Miss makanya Lia. iya Iya, ada ada perjalanan bisnis di Bali mungkin sampai 2 hari ke depan ya. Terima kasih baik, baik. itu sementara. Terima kasih. Baik, Ibu. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Haji boleh dibantu untuk proses untuk Oke, dibukian Bismillah. Bu Aida. Ya, jadi pertama untuk masalah visa. Visa kemarin kan kita merencanakan mau menggunakan visa sahsiah atau visa personal. Kemudian saat masuk itu kebetulan sistem untuk masuk ke visa itu ditutup karena itu visa yang paling banyak digunakan di tahun kemarin dan terlalu banyak porsinya. Tahun kemarin itu terlalu terbuka lebar, dari Mesir itu paling banyak itu sedunia kemarin karena dekat jaraknya kan. Indonesia alhamdulillah aman, nggak ada berita kematian, nggak ada. Ada sih, cuma tidak seperti dari Mesir gitu kan. Dan visa itu yang paling mudah dalam pengurusannya. Itu pas lagi proses itu saya sudah proses, tapi saat apa ditanya lagi sistemnya itu tertutup gitu loh. Itu kenapa ditutup? Itu fungsinya sebenarnya untuk mengendalikan agar tidak terlalu banyak gitu.
pertanyaannya lah, apakah masih bisa untuk apa berproses gitu? Insya Allah masih bisa. Kita mungkin nanti akan menggunakan visa bisnis gitu kan. Cuma kendalanya visa bisnis harganya sekarang masih lumayan tinggi. Nah, ini dalam beberapa waktu ini udah mulai berangsur turun gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan lah, kalau visa bisnis nanti nggak bisa, ada lagi nanti visa turis ya gitu. Jadi dari personal atau saksi ya yang disebut mustanad itu atau pengantar sponsorship itu nanti kita akan berusaha mengalihkan ke visa bisnis gitu. Nah, kalau visa bisnis ini solusi lain ada visa apa namanya? Visa turis ya. Turis yang biometrik atau perekaman gitu. Nah, direncanakan saya ini per waktunya kemarin nih antara setelah pertengahan bulan lah. Semoga di tanggal 20 itu udah ada kejelasan. Karena harganya sekarang masih masih sangat tinggi gitu. Karena baru baru keluar gitu. Nanti kalau udah mulai peminatnya banyak biasanya turun harganya. Ini udah ada tanda-tanda turun, udah turun dari 1.200 dolar itu udah turun 200 gitu. Udah ada yang turun lagi 200 lagi gitu. Nanti kalau sudah mulai banyak saya prediksi di November insya Allah udah udah turun gitu harganya. Alhamdulillah. Mm-mm. Oh iya, Eh, tanya lagi, kan saya dari Gresik ya, Jawa Oke. Timur. Mm-mm. Saya berangkatnya itu enggak apa-apa dari Jakarta, tapi kalau kepulangannya saya request untuk langsung ke Surabaya gitu. Oh, maksudnya untuk berangkat hajinya nanti. Ya, eh Coba nanti disesuaikan tiketnya karena penerbangan ke Surabaya itu biasanya pembeliannya return gitu, Bu. Return hmm, bolak-balik. Nah, kalau return bolak-balik dari Saudi itu biasanya apa namanya? Pakai Lion gitu. Jadi nanti kalau misalkan kepulangannya dari Jakarta pesawat ke Surabaya mungkin masih mungkin gitu. gitu Karena ya. bandara haji biasanya penuh untuk pesawat-pesawat khusus haji reguler karena pesawat yang turun ke Surabaya itu dimulai dari bandara haji, sementara bandara haji di musim haji itu sangat padat gitu. Iya, iya, iya. Oke, jadi Bismillah proses awal kita rapihkan untuk proses visa dulu. Amin. Tapi Nah, itu dan apa untuk visanya misalkan Saskia kan ini sudah tidak mungkin kan untuk visa mm, bisnis untuk turis itu safety ya. ya hukumnya insya Allah sama persis dengan saksi ya. Kalau yang bisnis malah dia backingannya perusahaan gitu. Itu ya. Jadi atas Hmm, nama perusahaan gitu, Bu. Perusahaan yang ada di Saudi, sponsornya. ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kira-kira kisaran pertengahan November ya, Tat ya. Ya, nanti ini udah mulai turun gitu. Kalau memaksa harus lebih cepat, biayanya yaitu lumayan gitu. Insya Allah lah, antara 15 ke 20 nanti saya infokan. Untuk masalah pembayaran satu pintu saja melalui Haji Dukuf biar terarah gitu kan. Baik. Oke, Komunikasinya biar terarah. baik. Sementara cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Mohon doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan bisa berangkat dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ibu. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Shalana. Sebelum pertanyaan langsung, barangkali mau dibacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Pertanyaan dari Kak Ririn Rohana ini. Maaf, maksudnya selama Abu Muzna itu tidak turun-turun dari bis. Nah, ini terkait yang tadi yang Safari Bukuk barangkali bisa dijawab oleh siapa? Kang Haji Dekus atau Ya, nanti prosesnya buat bis itu maksudnya boleh turun nanti pas di wukufnya kalau lagi udah suntuk di bis
bisa turun, boleh turun bebas, maksudnya begitu kayak kemarin pengen keluar dulu boleh, tetapi kan di sana panas ya. Jadi bis itu sebagai alat untuk berteduh gitu. Jadi zikirnya di sana begitu. Menambahkan, Turun maaf, pupuk ya. Haji. maaf menambahkan. Jadi metode yang biasa kemarin sudah disampaikan Haji Dekus kan ada eh, wukuf menyeberang ya, atau cuma diantar habis itu bis pergi, nggak tahu, nggak nganter lagi. Nah, untuk metode wukuf safari ini, bis itu ya dari pertama diambil dari luar Arafah, masuk ke Arafah, kemudian turun biasa seperti turun ya. Bisa kembali ke bis, bisa turun. Itu biasanya melihat kondisi nanti parkirannya di mana gitu. Karena setiap tahun berubah itu Haji Dekus. Jadi Ya, untuk wukufnya itu misalkan naik bis wukuf safari itu ada yang di bis aja, kadang ada yang turun kemudian ke bis lagi gitu. Tapi yang terpenting bis itu mengantarkan dari Arafah menuju Musdalifah menuju Masjidil Haram. Jadi tidak berjalan sejauh sekitar 10 kilo kan ya kalau Arafah ke 5 kilo, maaf. Dari Arafah ke Musdalifah itu 5 kilo, terus nanti pulang ke Haram jalan. Nah, kalau bis wukuf safari ini enggak diantarkan dari Arafah, nanti malam di bis di Musdalifah dengan keadaan yang sangat macet dan padat. Itu nanti pagi-pagi subuh ya, dari maghrib sampai subuh itu perjalanannya, diturunkan di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah gitu. Nanti baru dari tawaf ifadah jamaah kembali ke hotel untuk persiapan melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah gitu. Jadi bis itu fungsinya untuk mengantarkan yang terpenting dari luar masuk ke Arafah, dari Arafah ke Musdalifah ke Masjidil Haram gitu. ya, Jadi seperti itu. Ya, baik. Saya rasa cukup ya jawabannya. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada pertanyaan masuk masih dari Kak Ririn. Maaf Ustadz, istilah lain atau nama lain dari visa bisnisnya itu apa? Istilah lain untuk visa bisnis. Visa, visa bisnis itu nama lainnya biasanya kalau orang Arab nyebutnya taksirah tujariyah gitu. Jadi visa visa kunjungan bisnis gitu. Ini banyak juga kemarin yang dari berbagai negara banyak yang pakai juga. Cuma dalam pengurusannya sponsornya adalah perusahaan yang ada di Saudi gitu. Kalau yang Sahsia kan sponsornya personal Saudi. Nah ini apa namanya, perusahaan gitu, syirkah lah. Tuh. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Eh, ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Kak Ririn. Apakah beda dengan visa kerja? Mungkin ya Ustadz. Oh beda, visa kerja beda. Kalau visa kerja itu harganya 60 juta dan itu namanya iqomah kan, visa kerja. Ini bukan visa kerja, ini hanya visa kunjungan bisnis gitu. Begitu Bu Ririn. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik Ustadz Syukron, kata Kak Ririn begitu. Baik, barangkali ada pertanyaan dari yang lainnya, bisa langsung saja dibuka mikrofonnya biar kita lebih dekat lagi, bisa lebih tahu lagi ibu dengan ibu siapa atau bapak siapa, dari mana asalnya. Tadi kalau tidak salah ada yang baru bergabung dari Lampung ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan nih, masih penasaran itu ada yang harus ditanyakan dari Kak Ida Ida Maria atau Ida Suryani yang dari Lampung, maka barangkali mau bertanya agar lebih jelas nanti dijawab langsung oleh Mas Haji Iqbal. Papa, Oh, ya, bagaimana? Kak Ida, apakah mau bertanya Kak Ida yang dari Lampung? Halo? Ya, sepertinya tidak aktif. Ibu, boleh mengaktifkan mikrofonnya dengan cara mengklik pojok kiri bawah. Itu logo mikrofonnya dipastikan agar tidak tercontreng garis merah untuk mengaktifkan suara.
dengan Ibu Ida. Apakah masih ada di sana Ibu Ida? Halo Ibu Ida, atau mungkin boleh disampaikan melalui kolom chat. Izin tanya Ustadz. Ya, baik. Karena Kak Ida tidak Halo. merespon, boleh silakan Kak Gun Gun Gurmawan menyampaikan Ya, terima pertanyaan. kasih. Silakan. Nah, kan rencananya kita ini mau pakai visa ziarah ya, ziarah syahsiah itu ya. Eh, nah, kan sekarang karena ada kendala maka dicari alternatif visa selain daripada visa ziarah. Nah, salah satu apa namanya kemungkinan yang biasa kita dapatkan di tanah haram itu kan kalau pakai visa ziarah itu ada semacam pemeriksaan yang memang berujung kepada apa namanya di diturunkan atau dikeluarkan dari daerah haram seperti itu ya kalau memakai visa ziarah itu seperti itu. Nah, yang ingin saya tahu itu kalau seandainya menggunakan visa selain daripada visa ziarah itu ada konsekuensi yang serupa atau memang seperti bagaimana konsekuensinya itu? Seperti itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bantu jawab. Ya, melihat pengalaman dari sekian tahun, memang metode mengeluarkan dari jeda itu terjadi di 2024. Kalau di 2023 ke belakang itu nggak ada. Karena kemarin kalau saya analisa dan baca, ketatnya itu memang karena sudah banyak banget dan memang ada beberapa kayak Indonesia sendiri ya kayak kemarin di 2000 hasil dari 2023 itu menterinya kan protes gitu tentang pelayanan haji. Akhirnya pihak Saudi kan juga berusaha menertibkan caranya ya salah satunya yang tidak menggunakan visa haji itu dikeluarkan dari Makkah ke Jeddah gitu kan. Itu yang terjadi di 2024. Kalau kalau untuk jenis visanya, jenis visa ini itu sama dengan visa sahsiah gitu. Itu kan nanti yang akan kita meminimalisir sekali kan tempat ya. Kayak kemarin kan tempat yang ditinggali Haji Dekus dan kawan-kawan itu kan termasuk tempat yang aman ya, tidak ada razia gitu kan. Alhamdulillah juga yang sempat dikeluarkan itu kan pas lagi di bawah gitu. Mungkin karena pas lagi rame, pas ada razia gitu. Tapi kalau tempatnya sih aman. Jadi sebisa mungkin nanti mencari tempat-tempat yang aman gitu. Kalau kalau apa statusnya visa sih sama dengan visa sahsiah gitu. Begitu. Ya, bagaimana Kak Gun Gun? Saya rasa cukup jelas ya. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, berarti kalau begitu ketika visa Rosacea memang tidak bisa ditindaklanjuti, maka kemungkinannya dicari visa yang satu kelas dengan visa Rosacea seperti itu ya. Seperti itu mungkin ya. Kemudian juga kalau berdasarkan konsekuensi artinya tidak jauh berbeda sepanjang memang eh, artinya kita akan aman sepanjang memang kita mengikuti arahan yang sudah ditetapkan mungkin seperti itu ya. Kalaupun mungkin nanti ada semacam apa namanya ketidaksesuaian di lokasi secara teknis mungkin ya paling banter hanya seperti kejadian di 2024 tuh yang diturunkan di apa di tepian kota Jeddah ataupun sebagainya mungkin seperti itu ya Ustaz ya seperti itu. Ustaz ini yang menarik begini Ustaz. Ini kan artinya kan ketika tidak lolosnya visa Sasia kan dicari visa yang satu kelas saja seperti itu dengan visa tujar dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya ini mah ada kasus, nah ada yang upgrade dari visa kelas jaroh ataupun tujuan dan sebagainya ke visa amil itu termungkinkan nggak Ustaz, seperti itu?
Karena kan saya melihat fasilitas dengan harga 97 sekian itu kan fasilitas minimal tadi ya. Artinya perjalanan dari mulai Pondokan, mungkin dari Pondokan menggunakan bis ya ke Arafah. Nah, tapi kan dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, kemudian ke Mina kemudian juga ke apa namanya? Untuk menunaikan tawaf ifadah dan kembali lagi ke Mina untuk menyelesaikan apa namanya Jamarot itu kan tahu saya itu kan jalan kaki ya kan. Nah, kalau seandainya tadi kan disinggung, kalau seandainya memang tidak mau fasilitas minimal, maka ada fasilitas tambahan yang bisa di-upgrade dengan adanya bis itu kan, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya kalau seandainya misalkan di-upgrade-nya itu dari keberadaan visa yang sekelas Jaroh ke visa Amil itu termungkinkan nggak, Ustaz, seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau mau upgrade visa itu dari sejak eh, sebelum berangkat itu bisa di-upgrade. Itu estimasinya sekitar 60 juta bisa bisa amil ikomah ya, atau yang disebut dengan haji dakhili. Karena kan metode untuk haji banyak, ada haji dakhili, ada haji seperti kita, haji smart, ada haji furoda, ada haji reguler. Jadi kalau misalkan mau di-upgrade itu bukan pas di Saudinya, tapi sejak di Indonesia, sejak perekaman itu sudah diganti. Sponsornya itu udah berubah gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan sekalian ikomahnya itu 2 kali berangkat. Pertama berangkat umroh dulu, habis itu pulang nanti dapat kuota resmi malah itu gitu. Itu yang pakai visa haji dakhili gitu. Jadi sekitar kalau misalkan kita kan harganya 100 sekian ya. Kalau itu mungkin nanti bisa di angka 160, 170 kalau untuk menggunakan visa visa dakhili atau visa ikomah itu gitu. Oke, jadi intinya kita bisa mengakomodir saja. Jadi yang mau upgrade visa dari visa tujar itu bisa bisa juga kita menyediakan upgrade visa ke Amil saja seperti itu ya. Iya betul. Kalau mau di-upgrade ke visa apa namanya? Visa itu, visa Ah, yang haji dakhili. Mungkin ya, nanti suatu saat kita juga ini Haji Degus bukan hanya sekedar haji ala pesantren aja, kita juga perlu sosialisasi seperti yang lain. Ada haji furoda kita juga siap, haji apa namanya dakhili juga ada. Mungkin suatu saat kita diskusi tentang haji dakhili juga gitu. Kayak apa menggunakan kuota memang ada itu ada gitu nanti iya. jadi semua menggunakan visa iqomah upgrade ke visa iqomah gitu jadi biar kita tidak terpaku pada fokus haji yang apa haji ala pesantren aja gitu jadi ada opsi lain Iya. juga gitu Insya Allah kita melayani Boleh, boleh. buat jamaah. Tergantung oke budgetnya Mas Andi ya. Tergantung budgetnya. Kalau budgetnya di atas 170 dikasih mungkin misalnya bisa dahili tadi. Haji dahili itu resmi. nah, Sebenarnya ini Silahkan. menarik, Stad. Kalau seandainya memang itu bisa tembus di angka 150 atau maksimal 160, Stad, seperti itu. Kenapa? Karena memang itu kan fasilitasnya jauh berbeda, Stad, dengan apa dengan haji yang ala pesantren. Karena kan eh, riskan ya bagi usia yang sudah sepuh untuk mengikuti haji yang ala pesantren ini. Tetapi kalau seandainya memang mengikuti haji dahili, itu kan dari sisi di Eropa juga kan dapat fasilitas tenda dan sebagainya saja seperti itu, bukan? betul betul. Seperti itu gitu. Iya. Mm-mm. Mungkin, Ya nanti mungkin ada satu sesi kita berbicara tentang haji dakhili juga. oh Ini iya, iya, iya. ini bulan-bulan ini lagi persiapan menunggu info dari saya ada itu apa namanya mungkin perlu di apa menjadi program Haji Degos. Ada Siap. satu muasasah dia tuh punya catering di Arafah. Jadi dia bisa mensponsori orang untuk menggunakan visa iqomah atau haji dakhili
untuk masuk ke Saudi. Jadi sejak kedatangan sampai kepulangan itu dalam pantauan eh, muasasah itu gitu. Paspor dipegang, kemudian orang itu disiapkan ke hotelnya. Dari hotel itu nanti disiapkan upahnya, teknisnya bagaimana itu sudah disiapkan oleh syarikat ini. Ini hanya ada kuota 200 dan sudah terpenuhi 70. Jadi ada sekitar sisa 120 aja gitu. Siap. Assalamualaikum. Jadi gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon Kak maaf, Hamzah nih. Pak Hamzah Sekaltim. Saya hanya ingin menambah apa ya, mengomentari tentang haji dakhili. Saya kemarin sebenarnya juga dapat tawaran dari salah satu kawan. Ternyata itu bersyarat. Syaratnya ada syarat usia maksimal. Eh, itu 59 tahun. Betul, betul. Jadi kalau usia 60 sudah tidak bisa. Betul, betul. Iya. Jadi kalau kemudian kita mau itu karena mempertimbangkan yang sepuh, sudah pasti nggak bisa. Karena Hmm. usia sepuh sudah nggak bisa masuk dahili. Karena dia pekerja soalnya. Betul, betul. Pekerja Nah, itu Arafah ya. penjelasan kawan-kawan yang ngurusin haji dahili itu, Ustaz. Afwan. Itu Siap, aja. siap. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap usia muda yang diminta. Ya. Iya, karena itu prosesnya nanti di Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pekerja itu nggak, nanti syaratnya nggak keluar di saat lagi stem biometriknya. Betul. Mm-mm. Kalau misalkan nanti menggunakan visa bisnis kemudian pengen upgrade Arafah itu biayanya di 5.000 atau sekitar 25 juta itu bisa nanti dapat apa namanya? Dapat tenda seperti tenda dari itu tahun kemarin 4.000 sih. Ya, baik. Terima kasih banyak. Barangkali dari yang lainnya, barangkali ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang bagus sekali untuk bertanya langsung kepada Mas Haji Iqbal terkait apa-apa yang belum dipahami atau apa-apa yang membuat Bapak Ibu terganjal atau masih penasaran. Mumpung ada kesempatan, ini silakan pertanyaan masih dibuka. Di sini banyak orang, ada 18 orang sekarang, tadi sudah ada mencapai 20 orang. Sekarang jadi 18 orang lagi. Ada Yons, Kak Yons dari Bandung, kemudian ada Kak Siti Soleha, ada Kak Riyati, Kak Mangun Rusnaya, Kang Irwan, kemudian ada Kak Fatih, ada Kak Iis Aisyah Bandung. Silakan dibuka mikrofonnya saja, langsung disampaikan pertanyaannya. Atau mungkin boleh di chat lewat kolom chat, disampaikan lewat kolom chat. Ini masih ada Kak Ida Turyani dan Kak Ida Maria. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya, ditanyakan secara langsung. Yang dari Lampung ini belum ada suaranya. Silakan, barangkali mau bertanya. Boleh dibuka mikrofonnya atau boleh juga diketik lewat kolom chat ya. Silakan. Ini mumpung masih ada kesempatan. Kita nanti pertemuan ini sampai jam 22.00. Ini waktu masih menunjukkan pukul 21.28. Barangkali ada penjelasan terlebih dahulu dari Kang Haji Dekus, mau menambahkan program-program yang diselenggarakan oleh Rubantur, silakan. Iya tambahan, jadi untuk teknisnya nanti kami ulangi kembali bahwa kami melaksanakan dan manajemen untuk program ala pesantren ya. Jadi untuk ala pesantren ini mungkin sesederhana mungkin, budgetnya pun sederhana begitu. Jadi kalau betul yang disampaikan tadi pertanyaan bisa di-upgrade bisa, hanya saja untuk budgetingnya mungkin nambah. Untuk visa dakhili itu sekitar 60 juta tadi disampaikan. Itu nanti prosesnya 2 kali proses itu harus umroh terlebih dahulu sebelum hajiannya nanti mungkin bisa ambil bulan Ramadan atau sebelumnya ambil dulu untuk umroh dan lalu kemudian nanti untuk sebagai pengantar untuk menjadikan visa
dakhilinya begitu. Nah, silakan saja. Namun ini kami dari ini seperti biasa ini melayani yang ada di sekitar 100 jutaan, mungkin tidak lebih, itu sekitar 97 juta. Kalau memang upgrade tadi Armusnanya untuk di Arafahnya nambah 15 juta untuk fasilitas bis antar ke Muzdalifah, antar ke Mina ataupun kembali lagi nanti ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ibadah. Itu untuk tempat tinggalnya kita kemarin alhamdulillah ya Ibu ya, Ibu Bapak semuanya kita kemarin itu di sekitaran daerah perumahan warga Mispalah ya, di daerah Mispalah alhamdulillah tidak ada razia ya. Tidak ada razia, alhamdulillah tidak digedor ya. Kalau kita lihat dari yang sudah-sudah itu di sekitaran hotel, sekitaran apartemen itu digedor-gedor. Jadi pengalaman kami kemarin itu bahkan yang di hotel-hotel itu banyak yang ke lari-lari ke sewa sewa ke perumahan penduduk ya. Kita kita bahkan ada rombongan dari mana gitu ya. Langsung ada nyewa di samping tetangga-tetangga kita gitu ke tetangga pada nyewa untuk penginapan di sana. Artinya di daerah hotel walaupun nyaman tidur tetapi tidak nyaman ketika ada namanya pengecekan-pengecekan. Nah, alhamdulillah kemarin itu kita itu tidak ada yang sampai gedor ke kita, nggak ada sampai yang naik ke kita, nggak ada gitu polisi itu. Alhamdulillah untuk askar itu di tempat kita itu aman kemarin itu. Nah lalu kemudian mungkin ini, tahun depan ini kita di mana? Nanti kita akan diskusikan lagi dengan pimpinan Mas Haji Iqbal. Kita di mana posisinya? Apakah di tempat itu? Tentunya kita akan berikan fasilitas yang terbaik buat ibu bapak semuanya, yang intinya nyaman, tentram gitu ya, tidak ada was-was gitu. Nanti kita carikan tempat yang nyaman buat ibu bapak ibu semuanya begitu. Nah, untuk proses makannya gimana? Untuk proses makan nanti kita akan siapkan untuk petugas masak ya. Jadi kita tidak menggunakan catering, tetapi kita insya Allah ada tim masak gitu. Untuk tim masak insya Allah untuk fasilitas makan 3 kali sehari Bapak Ibu ya, 3 kali sehari oh, pos makannya. Untuk di penginapannya itu gimana keadaannya nanti insya Allah untuk AC full 24 jam. Jadi kalau memang tidak AC, kemarin juga ada salah satu kendala yang AC-nya mati itu panas panas banget ya. Jadi intinya perumahan itu tetap AC-nya 24 jam. Gitu. Maka silahkan jika ada yang ditanyakan untuk teknisnya, maka silahkan. Jadi insya Allah untuk rencana kita akan berangkat di tanggal 1 Zulqa'dah. Tanggal 1 Zulqa'dah kita akan berangkat menuju Mesir. Nanti di Mesir kurang lebih 5 hari ya. Nanti tanggal 6 kita menuju ke Madinah. Dari Madinah kita melaksanakan Arba'in. Dari melaksanakan Arba'in sekitar 8 atau 9 hari. Kemudian kita meluncur ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kita mengambil mikot di Masjidil Ali. Kemudian nanti di Mekah kita akan ada lockdown ya. Lockdown itu kita akan ada di mana kita itu nanti kita akan berdiam diri terlebih dahulu setelah kita kenyang melaksanakan tawaf, melaksanakan umroh, beberapa kali umroh kita akan nanti akan ada free 3 kali umroh buat Bapak Ibu semuanya, 3 kali umroh free itu tidak bayar lagi. Nanti kalau keempatnya Bapak bisa manual budget sendiri begitu. Nah, nanti setelah itu kita akan ada lockdown kurang lebih sekitar 14 hari kita akan berdiam di perumahan kita akan mengkaji manasik manasik hajinya Ibu Bapak semuanya dan setelah itu kita tanggal 9 Zulhijjahnya kita menuju ke Arafah. Nah, nanti untuk Arafah ini apakah kita full menggunakan bis ataupun hanya menyeberang saja tadi, menyeberang saja dari penginapan ke Arafah, selebihnya kita jalan kaki. Nanti kita akan diskusikan ke semua jamaah, kira-kira kalau ada budget lebih lebih fasilitasnya mungkin yang pakai safari ukuk. Dikarenakan apa? Fasilitas yang kemarin itu ketika jalan itu kalau dalam bahasa Sunda apa burincai gitu. Jadi berpisah pada pisah-pisah semuanya karena keadaan fisik yang berbeda-beda. Nah, nanti kami sarankan biar kita selalu bersama di bis yang sama, ibadah yang sama, kita sarankan dari manajemen untuk menggunakan fasilitas safari wukufnya begitu. Mungkin itu tambahannya Ustaz. Terima kasih Kang Haji Dekus. Ini sudah bergabung bersama kita ada Kak Nunu ya. Ini
Katanya kata beliau Bismillah pasar dekat dari rumah penginapan. Gitu. Ya, betul Kang Nun. Ini Kang Nunu ini kebetulan alhamdulillah beliau ini sama tim kami kemarin di tahun kemarin ya. Jadi ya, Kang Nunu alhamdulillah peserta juga, jamaah juga ya Kang Nunu ya. Beliau eh, membantu kita juga dalam sebuah apa namanya untuk kesehatan, tim kesehatan Kang Nunu alhamdulillah bisa membantu jamaah untuk eh, apa namanya pengobatan herbal alhamdulillah. Jadi penginapan kemarin itu nggak jauh dari pasar ke pasar itu nggak jauh. Jadi kita belanja itu nggak jauh ke pasar pasar tradisional di Arab sana. Ya, barangkali mau menyampaikan testimoni secara langsung dari Kang Haji Nunu, silahkan. Boleh diaktifkan mikrofonnya dan videonya, Kang Nunu, Kang Haji Nunu. Silakan menyampaikan testimoninya barangkali berkenan. Kang Haji, mangga testimoninya boleh share ke jamaah pengalamannya. Kalau Ibu Nani hadir gak ya? Teh Siti, Ibu Nani ada gak hadir gak? Maaf, Ustadz, sudah istirahat Ibu Nani. Oh, udah istirahat ya. Nah, alhamdulillah kemarin itu dari Tasikmalaya ada jamaah namanya Ibu Nani. Nah, Ibu Nani itu sudah yuswanya umurnya sampai 72 ya. Alhamdulillah 72 tahun kemarin itu. Alhamdulillah dari jamaah Tasikmalaya bisa selesai melaksanakan ibadah haji ya. Kebetulan ya putranya ada Kang Nunu juga mendampingi ibunda begitu. Kebetulan Ibu Naninya sudah istirahat. Kalau yang bulan kemarinnya itu alhamdulillah Ibu Nani bisa testimoni di kita gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak. Barangkali ada pertanyaan lainnya. Nah, ini sudah ada pertanyaan masuk melalui kolom chat. Silakan, barangkali mau dijawab oleh siapa? Datang dari Kak Riyati. Pertanyaannya, jarak rumah tinggal dengan Masjidil Haram berapa kilometer, Tad? Apakah ada di dataran tinggi? Terima kasih, barangkali silakan. Siapa yang mau menjawab? Mohon izin Mas Haji. Nah untuk yang tahun kemarin mungkin ada beberapa plus minusnya Ibu Bapak semuanya ya plus minusnya. Plusnya apa? Tadi plusnya sudah kita sampaikan. Jadi si askar polisi itu tidak sampai ke atas karena memang rumah-rumah penduduk itu agak tinggi begitu, agak nanjak. Nah, itu mungkin sebagian minusnya ada dari jamaah kita yang kebetulan sudah berumur. Jadi untuk naik itu tinggi. Jadi yang namanya di Arab itu banyak gunung-gunung nih. Zamannya gunung Gunung Mismalah, Jabal Mismalah, nanjak begitu, nanjak. Jadi ya kita nanti kalaupun memang jamaahnya sudah final, kita akan coba bertanya kembali apakah nanti penginapan kita tetap di daerah dekat, tetapi agak nanjak dataran tinggi, atau bisa tidak tidak nanjak, tetapi agak jauh, harus menggunakan taksi. Nah, untuk yang dekat-dekat ini seperti di Mispalah ini kemarin itu nggak terlalu jauh sekitaran. Kalau turun itu kita dari penginapan ke Masjidil Haram itu sekitar 15 menit karena turun cepat. Tetapi kalau pulang itu sekitar 20 menit karena nanjak begitu. Jadi nanti kita akan diskusi dengan jamaah, dengan Mas Haji Iqbal juga. Apakah nanti dua pilihan ini sebetulnya ada plus minusnya? Kalau yang dataran aja tidak ada tanjakan, itu bisa tetapi agak jauh. Harus menggunakan taksi ataupun bisolawat. Tetapi yang sekarang ini, yang kemarin itu dekat, tetapi agak nanjak. Perjalanan sekitar 15 menit. Sekitar 1 kilo, kurang lebih 1 kilo. Begitu. Itu Ahi. Ya, saya rasa cukup jelas ya, Bu Riyati. Kak Riyati sudah cukup jelas pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan lanjutan, atau mungkin langsung mau membuka mikrofonnya, langsung menyampaikan pertanyaannya. Silahkan, boleh boleh saja. Atau bisa saja barangkali
dari jamaah yang lain yang sudah hadir. Di sini ada 20 partisipan yang sudah bergabung bersama kita semua. Silakan yang mau tanya-tanya terkait teknis di sana, boleh disampaikan langsung kepada Kang Haji Dekus bersama Mas Haji Iqbal. Silakan, masih ada kesempatan. Ini ada balasan chat dari Karyati, ya sudah jelas, terima kasih Tad, katanya begitu. Baik, terima kasih banyak Kak Riyati sudah ikut berpartisipasi bertanya. Baik ya Mas sekalian, silakan sekali lagi kami masih memberikan kesempatan kepada Anda sekalian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Boleh menyampaikan secara langsung dengan cara membuka mikrofonnya, langsung disampaikan pertanyaannya, berbicara, atau bisa juga dengan mengetik di kolom chat, biar nanti dijawab langsung oleh Kang Haji Dekus dan Mas Haji Iqbal. Apakah masih ada pertanyaan? Ada Kak Yons Bandung, kemudian ada ini Xiaomi M207J20CG, siapa ya? Kemudian Kak Syahlana tadi sudah bertanya, Kak Siti Soleha, Kak Riyati sudah bertanya, Kak Ririn Rohaini sudah bertanya, Kak Nunu, Kak Maros Abdurrahman, barangkali mau bertanya silakan, boleh dibuka mikrofonnya, Kak Maros, Kak Abdurrahman, dan ada Kak Irwan, dan ada Kak Fatih, Kak Ida Suryani, Kak Ida Maria. Silakan boleh disampaikan pertanyaannya barangkali masih ada. Bagaimana ini Kang Haji Dekus atau Mas Haji Iqbal, barangkali ada tambahan-tambahan sebelum kita tutup. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup, jadi yang terpenting kita selain mempersiapkan teknis, kita juga yang ada di sini saya mohon untuk lebih memperbaiki diri ya, karena kita kan apa eh, menyambut kita itu menjadi tamu Allah dan Rasulullah. Hari-hari kita diisi dengan hal-hal yang baik. Dan insya Allah kalau memang kita niat, insya Allah akan dikasih jalan. Saya yakin. Insya Allah nanti kita akan dipermudah jalannya. Perkara teknis yang sifatnya kita memiliki pilihan mau haji pesantren, mau haji dahili, furoda, apa sebagainya. Insya Allah nanti kami bisa membantu gitu ya. Nanti kita teknisnya secara detail kita bisa terus saling diskusi ke depan. Ke depan nanti mungkin Haji Dekus bisa sosialisasi dengan berbagai macam pilihan, tapi mungkin untuk sementara kita fokuskan yang paket murah dulu, nanti kita lanjutkan ke yang lain, insya Allah nggak ada masalah. Jadi mungkin itu saja ya dari saya. Semoga upaya ini bisa menjadi persiapan kita untuk benar-benar serius berziarah ke Makkah Madinah untuk mencari ridho Allah. Semua karena Allah lillahi ta'ala. Bismillah. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Haji Dekus. Ya, terakhir mungkin sebelum ditutup dari saya mengajak kepada seluruh jamaah ini kebetulan yang terlihat alhamdulillah sudah hadir dari Bandung ya. Ada Ustadz Yoyon, Kang Yoyon di Lujeng Wengi. Atau nuhun Kang Yoyon sudah gabung dengan kami. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullah. atau nuhun Kang pas gabung Kang Yoyon dari Bandung, Ustadz Yoyon. Ada pertanyaan Kang Yoyon? Siap, Kang. Gimana jamaah Bandungnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Damang Kang Haji. Alhamdulillah saya. Assalamualaikum semua. Perkenalkan nama saya Kang Yohan.
dari Bandung Cimahi tepatnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. salam kenal buat Mas Haji Iqbal dan seluruh jamaah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kang Haji, Amin. Amin. kebetulan di Bandung itu alhamdulillah, dengan pergerakan Robantur di Tasik, mudah-mudahan Allah memberkati sehingga termasuk mohon doanya, saya juga belum berhaji. Insya Allah Amin. Mudah-mudahan mudah-mudahan bergabung. tahun ini bisa berhaji dan bergabung dengan semuanya. Eh, di Bandung itu sekarang banyak yang apa namanya, bertanya termasuk untuk pelaksanaan apa namanya haji ala pesantren ini. Cuman emang banyak kendala pasti, yang diutamakan adalah katanya apa, dijamin nggak keselamatan, dalam artian apa namanya, eh, keselamatan itu nanti rajianya gimana. Nah itu paling yang problem utama untuk apa namanya, untuk berhaji ini. Tapi alhamdulillah tadi udah dijelaskan oleh Mas Haji Iqbal dan sebagainya ya. Kita otomatis mudah-mudahan ini di Bandung alhamdulillah sebenarnya banyak sekali yang berminat untuk melaksanakan haji mandiri ini. Tapi ya kendalanya paling di situ, apa namanya, eh, keselamatan atau di sana itu gimana lah paling gitu ya masalahnya. Mudah-mudahan eh, dengan adanya ini diberikan lebih jelas lagi, karena termasuk pengalaman Kang Haji Dekus di sana ya, sudah mengalami apa namanya, seperti razia-razia itu solusinya gimana. Nah, nanti kalau bisa ini usul dari saya, diberikan salah satu video gitu ya, video khusus gitu ya. Jadi untuk meyakinkan jamaah nanti kita share di apa, di grup-grup itu haji mandiri itu, jadi memberikan keyakinan buat para jamaah untuk yakin dengan kita untuk berangkat dengan apa namanya, dengan travel kita lah. Itu Kang Siap. Haji, itu masukan Siap. saja Kang Haji. Mohon. Siap, Ustaz Yoyon, hatur nuhun untuk masukannya. Nanti kita akan ada potongan-potongan Zoom kemarin yang sudah membahas tentang masalah ini. Nanti kita akan coba dipotong-potongnya, di-cut-cut itu untuk video Zoom-nya. Nanti kita coba share ke Pak Ustadz untuk meyakinkan jamaah-jamaah dari Bandung ya, Pak Ustadz ya. Padahal kan Insya kalau Allah, kita Insya Allah, mungkin sudah yakin, insya Allah kalau kita hatinya yakin aman ya pasti aman gitu ya. Cuman kan Insya kalau Allah aman. dengan keyakinan orang lain yang belum mengalami itu pasti banyak pertanyaan gitu. Oh gimana nih gitu ya. Tapi kalau saya kan termasuk yang kemarin mengikuti, meskipun saya tidak berangkat dengan Kang Haji gitu ya. Tapi insya Allah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau kita yakin pasti tersampaikan, karena panggilannya panggilan Allah gitu. Nah, betul, betul. Siap, tur nuhun, Itu Pak aja Kang Ustadz, Haji. nuhun. Mohon maaf Nuhun, Kang Haji, mangga. afwan. Assalamualaikum. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut mungkin ya, kalau tidak ada pertanyaan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yoyon, kepada Ibu Ida yang berada di Lampung, kemudian Pak Bambang yang ada di Bekasi, kemudian Kang Nunu yang ada di Bekasi juga sama, kemudian ada Teh Is yang ada di Bandungnya, kemudian ada Pak Gun juga sama, hatur nuhun, yang ada di Kota Tasikmalaya dengan Pak dosen Pak Mangun, hatur nuhun, dan yang tidak bisa sebut satu-satu di sini tidak ada namanya ya. Terima kasih kepada semuanya yang punya jamaahnya. Silahkan kalau memang ada keraguan, bisa langsung saja dikomunikasikan ataupun bisa kasih nomor kami dari Rubatur. Insya Allah kami bisa bantu menjelaskan untuk program ini. Dan sebetulnya ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan, pilihannya tadi bisa dengan upgrade visa. Tentunya visa upgrade ini nanti kita bisa resmi, aman. Hanya saja untuk budgetingnya mungkin di atas 150 bisa 180 hingga 200 juta. Nah, kami tawarkan terlebih dahulu yang murah terlebih dahulu yang
sekitaran 100 juta. Nanti kalaupun memang ibu bapak semuanya sudah jamaahnya, yang punya jamaahnya sudah yakin, silakan saja untuk memulai proses ke tahap pertama, yaitu melakukan pembayaran DP. Setelah DP nanti 4 bulan sebelum pemberangkatan kita akan melalui pembayaran tahap kedua, yaitu membeli tiket pulang pesawat PP ya. Kenapa jauh-jauh hari dipesankan? Karena si tiket pesawat ini kita akan coba membeli tiket yang terbaik, yaitu pakai visa Saudi. Yaitu kalau memang belanjanya jauh-jauh hari, itu harganya bisa lebih murah begitu. Jadi ketika ibu bapak semuanya sudah membayarkan untuk tiket pesawat PP, nanti ibu sudah memegang tiket. Jadi pertama sudah memegang visa, yang kedua sudah memegang tiket pesawat PP. Nah itu untuk proses tahapan kedua, satu dan kedua. Nanti ketiganya nanti setelah mendekati pemberangkatan untuk melakukan pembayaran, penginapan dan transportasi di sana begitu. Jadi bagi jamaah yang kebetulan sudah yakin, sudah bisa meyakinkan bahwa kita ingin berangkat melaksanakan ibadah haji, boleh untuk bisa melaksanakan DP terlebih dahulu. Alhamdulillah yang sudah melakukan DP sekitar 9 jamaah. Dan insya Allah infonya dari Lampung akan silaturahim ke Tasikmalaya ya Ibu Ida. Kemarin Ibu konfirmasi ke tim kami akan ke Tasikmalaya katanya untuk bersilaturahim. Karena insya Allah jamaah dari Lampung ingin bergabung dengan kami dengan Rubatur untuk melaksanakan ibadah haji mandiri tanpa antrinya. Mungkin itu saja dari kami. Kami tunggu dari manajemen yang mau melaksanakan DP ataupun bisa langsung menghubungi tim agennya. Nanti tim agennya bisa bantu ataupun bisa langsung konfirmasi kepada kami dengan agennya masing-masing. Baik, itu saja mungkin dari saya atas nama manajemen Ruban Tour and Travel. Mudah-mudahan berkah, manfaat, dan bisa menambahkan informasi dan menambahkan keyakinan Bapak Ibu semua untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Berkah semuanya, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semuanya, alhamdulillah acara demi acara sudah selesai kita lalui. Mari kita akhiri bersama pertemuan kita ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Syam, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan pamit undur diri. Kita berdoa bersama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sampai jumpa di Zoom berikutnya.